Silakan untuk memulai ini diperiksa sekaligus apa? Sekaligus saja. Kalau dari termohon keberatan untuk diperiksa sekaligus? Baik, walaupun saudara diperiksa sekaligus, cuma berita acaranya akan kami buatkan satu-satu atas keterangan yang saudara berikan. Demikian. Ya, silakan untuk dimulai pertanyaannya, Pak. Baik, Pak Itno dulu ya. Baik. Pak Itno kan mantan ketua RW. Betul. Dan ini warga Bapak. Ya. Yang terpidana ini kan semua warga Bapak. Warga. Kecuali Rivaldi. Rivaldi. Ya. Coba. Ya, warga Bapak yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Disebutin namanya, Pak. Jaya, Supri, Mana Jaya? Yang disebutin namanya. panglingnya. Ini Eko yang kelihatan nih. Eko. Tadi Eka. Eko. Lu. Hadi ya, Hadi. Jaya mana Jaya? Oh Jaya. Terus Supriyanto ya? Iya. ya, saya ingin mempertanyakan ketika Bapak menjadi ketua RW di sana, ada kegiatan penggerbekan sekitar tanggal 25 Agustus 2016. Apa yang Bapak ketahui dan coba tolong diceritakan bagaimana peristiwanya? Iya. Sebelumnya saya ada di rumah. Pas ada datang si Hadi sama Sudirman, satunya lagi saya lupa. Ada 3 orang yang datang ke rumah. Pak punten, dia bilangnya tuh ada mau penggerbekan di cucian mobil. Terus saya boncenglah Sudirman, yang si Hadi sama yang temennya tuh enggak naik motor cuma 1 menit lah perjalanan, 1 menit 2 menit. Pas sampai di sana ya pas saya tuh melihat ada Pak RT, Pak Pasren sama mungkin si Aib sama temennya sama perempuan gua. Setelah itu saya mau mendekatin Pak RT itu, terus tiba-tiba di belakang tuh ada yang lemparin semacam kayak meja berkaca gitu. Terus Sudirman melemparkan kursi plastik. Setelah itu saya bilang kalau ada kekerasan saya tidak bertanggung jawab. Terus saya berbalik, Pak. Pas begitu sebelumnya ini sebelum dari mau berangkat ke tempat lokasi itu, saya SMS dulu sama Pak Lurah bahwa ada kejadian bawa perempuan gitu. Terus saya ke tempat itu, pas ya bilangnya pas begitu saya berbalik, Pak Lurah udah datang Pak Lurah sama Pak Bambang Babinsa sama suprinya Pak Adi, sudah almarhum 4 orang yang datang. Gitu. Udah. Jadi apa yang terjadi di sana? Di sana cuman yaitu ada bawa perempuan 2, Pak. Betul bahwa Aep membawa perempuan ke tempat itu? Betul. Ada berapa orang di sana? Perempuannya ada 2. Ada 2. Ada 2. Dan kemudian disimpan atau disembunyikan di mana itu perempuan? Saya lihat itu waktu itu sudah keluar, Pak. Jadi Bapak nggak lihat? Nggak ngelihat. Cuman salah kejadian aja. Baru saya datang. Setelah kejadian itu mereka masuk, Bapak baru datang? Iya, betul. Apa yang Bapak simpulkan dari situ dan apa yang Bapak putuskan tentang kejadian? Saya tidak memutuskan, Pak. Cuman ya ibaratnya tuh anak-anak muda yang berbicara, jangan sekali-kali lagi yang saya dengar itu. Jangan membawa perempuan. Ini tempat wilayah kami. Jangan diinjak-injak itu. Ya, siapa aja yang waktu itu datang bersama yang Bapak lihat di tempatnya Aep? Yang saya lihat
Pokoknya santoplas, pakai santoplas. Apa Bapak menyaksikan ada pemukulan? Saya tidak melihat, Nggak melihat. tidak melihat. Yang penting Bapak mengetahui bahwa di tempat AF bekerja itu AF oleh kurang baik. Beralih ke Pak Samsuri ya. Pak Samsuri mengetahui kejadian itu. Iya. Ada di sana. Ada. Bagaimana cerita awalnya sampai ada kejadian penggerebekan itu? Eko kamu bener kayak gitu masalahnya bener makanya saya sering nongkrong di situ memantau gerak-geriknya tempat pencucian mobil. Ya udah, kalau kamu bener omongannya kayak gitu, nanti saya yang bertanggung jawab lapor ke RT. Nah, baru berangkat itu Pak. Tapi sebelum itu saya ngomong ke Eko sama Hadi, tapi dengan satu syarat kata sayanya. Di situ jangan main kekerasan, main hakim sendiri. Iya siap. Baru berangkat saya. Saya, adik ipar saya Agung Reja, Eko sama Hadi berangkat ke rumah Pak RT Pasren. Baru saya masuk, saya ketuk pintu, mengucapkan salam. Itu yang keluar istrinya dulu Pak. Punten Bu, kata saya, semua ada perlu sama Bapak RT. Perlu apa? Ya ini warga mau ngomong, ya udah nanti dulu. Kata ibunya, saya panggilkan dulu itu Pak RT-nya. Baru keluar Pak RT. Baru saya ngomong di situ. Setelah saya ngomong, langsung tindak ke tempat pencucian mobil. Berenam itu, saya, Agung, Reja, Eko, Hadi dengan Pak RT. Berjalan ke tempat pencucian mobil. Baru setelah nyampe di tempat pencucian mobil itu, langsung saya mengetuk pintu. Semua itu yang hadir. Pertama itu pemuda dulu diketuk. Enggak dibuka-buka, itu udah lama itu, sekitaran setengah jaman. Bahkan sempat merasa kesel anak muda itu karena posisi pintunya nggak dibuka-buka, sempat duduk-duduk dulu, ini gimana nanti dulu. Ya udah terus itu Pak Pasren yang maju sama saya. Mas, punten Mas, ini ada Pak RT mau ngomong. Selang berapa lama baru dibuka itu pintu. Cuman nggak lebar. Yang dibilang nggak lebar itu pintunya hanya untuk cukup masuk satu orang. Dibuka di situ, yang buka orangnya itu rambutnya belah tengah, bersih, agak kurusan. Pas dibuka, di belakang saya tuh anak muda ngomong, bener kamu bawa cewek? Bener enggak? Enggak bawa, katanya. Enggak ada, kalau enggak percaya silakan periksa. Nah baru yang di belakang ini maju. Karena mungkin saking emosinya, yang adik ipar saya dua itu menggeledah. Nah, setelah menggeledah itu ternyata ada di kamar mandi. Itu dua cewek itu. Wah ini kamu ini bohong aja, katanya nggak bawa, ternyata ada. Baru itu warga anak muda itu emosi Pak. Saya mau ngomong sama F yang di belakang itu sempat ada pemukulan, cuman saya nggak tahu karena posisi saya sama Pak RT itu berhadap-hadapan dengan AF. Itu bisa tahu dari viralnya kasus ini. Cuman sebelumnya itu saya jadi pelanggan pencucian mobil di tempatnya AF itu. Nah setelah itu ada memanas ya itunya. Sempat saya bilang panggil Pak RW, kata sayanya, daripada ini kasus tambah panas, panggil Pak RW itu.
barulah anak-anak itu nggak tahu siapa yang berangkat memanggil Pak RW. Setelah itu Pak RW datang, posisinya mau memanas lagi. Ya, apa yang dikatakan Pak RW? Ada yang melempar kursi, ada yang sempat mau. Saya melerai Pak, supaya jangan sampai lebih keributannya lebih lagi itu. Nah, sempat Pak RW itu ngomong, udah kalau kayak gini caranya, saya nggak bertanggung jawab. Nah, udah itu diem warga itu, udah gitu. Nah, itu udah saya keluar itu yang kita, yang anak muda sama saya Pak RW itu. Nah, di luarnya itu emang ada orang, Ya. ada orang itu. Oke. Dede. Kan, ya kan, enggak, dia di BAP-nya seminggu kemudian, tetapi dia menyatakan bahwa malam minggu tanggal 27 Agustus ada terjadi kejar-kejaran, ya kan. Nah, kemudian dia melihatnya dari warungnya Pak Majae, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apakah malam itu ada Dede dan Aep datang ke tempat Bapak, ke warung Bapak, sekitar jam 10 malam, jam 9 atau 10 malam? Dari Pak Sahuri, ini saya Sahuri Pak. Ya? Saya Pak Sahuri. Oh, Sahuri. Iya. Iya, ya. Jadi artinya kalau Bapak itu hanya sama dengan yang lain ya, hanya Ya. Bapak ada di tempat kejadian, ya kan? Dan sekalian Bapak membuka warung makan itu. Iya, di depan cuciannya rumah Aep, kerjanya Aep Pak. Ya. Ya. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang itu, tentang kejadian itu? Saya baru mengetahui hari Kamisnya Pak. Setelah penangkapan anak-anak hari Rabu malam Kamis. Nah, terus pagi hari Kamisnya ada yang datang ke warung saya makan. Entah itu wartawan, entah itu anggota, nanyain ke saya, Bapak tahu nggak tadi malam Minggu ada penangkapan ribut-ribut katanya. Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Nah, terus Bapak tahu nggak kasusnya apa? Nggak tahu Pak, karena nggak ada masalah, nggak ada keributan. Nah, akhirnya Bapak itu ngeluarin kamera panjang Pak. Nah, bawa kamera panjang, dilihatlah, dibuka itu foto-foto tuh. Kok tadi malam, tadi sore ditangkap, malam paginya udah hancur semua mukanya Pak. Kenapa? Ada apa Pak? Bapak pengen tahu kasusnya. Ini kasusnya pembunuhan katanya. Wah, saya nggak percaya Pak, saya bilang. Nah baru itu saya kan hari Minggunya kan tanggal 28-nya kan saya ke warung Pak, beres-beres karena nggak jualan, karena itu sempat hujan. Saya bilang, saya nggak jualan Pak kalau hari Minggu. Tahu nggak malamnya ada kejadian? Nggak ada Pak. Nggak ada berserakan batu, nggak ada bambu, saya bilang. Nggak ada keributan. Nah, akhirnya Bapak itu minta saya jadikan saksi Pak. Saya nggak mau Pak, saya nggak melihat masalah kasus itu. Nah, terjol. Yang Bapak lihat ini ya? Iya Pak, itu hancur semua tuh. Sorenya dibawa sekitaran jam 5 kurang lah sama anggota. Pagi hari Kamisnya ada yang datang saya ngeliatin foto itu Pak di kamera. Bapak lihat ini di mana? Di kameranya Bapak itu yang Siapa itu? Kurang tahu Pak, wartawan nggak tahu atau anggota nggak tahu. Dari sorenya diambil, paginya di ini Pak, diliatin ke saya. Jadi maksudnya dia, saya ingin jadi saksi Pak, saya nggak mau, saya kan nggak melihat. Jadi Bapak nggak lihat di Facebook gitu nggak? Enggak, itu langsung Pak. Ada hari fotonya? Kemisnya, foto di kamera yang panjang tuh, diliatin ke saya. Tapi Bapak nggak tahu siapa itu Kalau yang ngeliatin?
Nggak tahu Pak, yang melihat itu nggak tahu wartawan atau nggak tahu anggota, nggak tahu. Ya, lanjut Pak. Nah setelah itu Pak, kenapa ini kasusnya pembunuhan katanya. Loh nggak mungkin Pak, anak yang 3 orang ini model Eko sama Hadi itu kalau malam tuh dengan saya nongkrong sering ngebantuin ngangkatin sayuran Pak di rumahnya ibunya Agung. Itu saya bilang saya nggak percaya, Bapak nggak percaya, bener nggak? Saya nggak percaya, 100% saya nggak percaya. Jadi kesimpulannya Bapak tidak melihat di depan di jalan raya itu ada batu-batu berserakan dan lain sebagainya. Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Karena warung saya dengan TKP itu cuma 10 meter Pak. Ya, baik. Saya ingin tanya ke Pak Itno ya. Pak Itno kan Bapak warga di sana. Ya Pak. Bapak bisa kira-kira mengukur nggak? Jadi tempat kejadian sama MAN. Iya. Itu berapa meter Pak? Kalau tempat kejadian sekitar ya 10 lebih Pak. Dari warung ke ya sampai MAN gitu ya. SMP 11 sampai dengan warung depan dekat, MAN itu dekat. Pak. Warung Palingnya Madura, sekitar 3 meter lah. Iya. Oh Mang Jahe. Warungnya Mang Jahe. Oh Mang Jahe, warung Madura 100 lebih Pak. 100 lebih. Karena di BAP-nya menyatakan cuma 50 meter gitu. Jadi yang betulnya mana? 100 lebih Pak. 100 lebih. 100 lebih. Ya oleh karena itulah kami mohon nanti pada majelis untuk menyetujui adanya sidang di tempat gitu. Baik, ditambahkan sama rekan yang lain. Pak Itno dengan Pak Samsuri dulu ya, karena ini adalah terkait dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Agustus ya. Betul ya, tanggal 25 Agustus 2016 tanggal terjadinya penggerbekan itu. Betul. Hari apa itu Pak? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis ya, malam Jumat. 2 hari sebelum peristiwa 27 Agustus 2016. Malam Minggu ya. Kenapa ini kami tanyakan dan Bapak dan kami hadirkan adalah untuk membuktikan dugaan adanya dendam dari AF yang digerebek pada tanggal 25 Agustus 2016 ya di tempat cucian mobil yang katanya tadi keterangan membawa perempuan ya dan memberikan kesaksian adanya peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 yang dilakukan oleh para terpidana ini, karena para terpidana ini sebagian adalah yang ikut menggerebek di tanggal 25 Agustus 2016, betul ya? Nah, kenapa kami munculkan? Nanti kami akan hadirkan saksi. Karena di dalam BAP itu ada Aib dan Dede yang memberikan informasi kepada Aib Turudiana peristiwa ada kejar-kejaran motor, adanya tawuran, penlemparan batu, penusukan terhadap antar geng motor itu adalah ceritanya menurut mereka adalah dari Aib dan Dede. Menurut itu dia Aib Turudiana saat itu. Dede sudah mencabut pernyataannya. Nah, ini pernyataan dari kami, nanti kita hadirkan Dede. Dia mengatakan tidak benar. Jadi itu tuh menguatkan bahwa dugaan kami ada peristiwa dendam Aib kepada para terpidana ini sehingga menjerumuskan menciptakan cerita yang mengatakan adanya kejar-kejaran motor tadi. Gitu ya, betul ya, tanggal 25 Agustus. Betul. Terpidana ada yang hadir di situ ya saat itu ya. Siapa sebutkan namanya? Eko sama Hadi. Coba berdiri, Eko sama Hadi. Betul, ini 2 orang yang hadir ya, tanggal 25 ya. Nah, karena ada dugaan mereka ini akibat kesaksian yang Dede sudah akui palsu, tinggal Aib sekarang, mereka ini dihukum seumur hidup. Ditambah kesaksian sekarang oleh dari Pak Sahuri, pemilik warung Madura. Pemilik rumah makan ya.
Ya, rumah makan di samping pencucian di depan ya, pencucian air ya. Oke, Bapak melihat bahwa tidak ada serakan batu, lihat tidak ada jalan itu bersih, kapan itu Pak? Saya melihat tuh waktu hari Minggu Pak, Tanggal 28 kalau nggak salah. 28 Agustus 2016. 2016. Oke, Bapak jam berapa itu melihatnya? Ya saya kalau di situ perbaikan dari pagi sampai sore Pak. Pagi itu jam berapa Pak? Dari jam 6. Jam 6. Ya. Jam 6 pagi Bapak sudah melihat. Ya udah melihat Pak ya. Oke. Karena jaraknya itu 10 meter dari warung saya. Dari warung itu, nggak ada lihat batu, Nggak ada Pak, nggak ada batu. nggak ada bekas apa namanya bambu atau bekas Nggak ada, batu Pak. tawaran, nggak ada ya? Ya bersih. Oh mungkin udah di bawah Sudirman mungkin Pak? Kurang tahu Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ya karena dihadirkan sama Sudirman menurut cerita penyidik batunya, tapi satu yang lain mungkin dijual kali. Gitu. Ya, nggak ada ya batu Nggak ada, berserakan. Pak. Nggak ada. Oke, bambu yang berserakan Nggak ada Pak. nggak ada. Nggak ada. Ah, itu yang perlu kami confirm. Jadi Bapak tanggal 28 Agustus 2016 tidak melihat ada apa-apa di situ di Nggak ada jalan. Pak. Nggak ada. Nah, jadi ini bukan cerita bohong. Bapak disumpah loh Pak di sini. Iya Pak. Di bawah sumpah keterangannya Bapak tahu Siap. resikonya Bapak ada hukum pidana nanti Ya diancam. siap Pak. Siap ya? Ya. Bawa menceritakan yang benar ya? Ya. Pak Itno dengan Pak Samsuri? Siap ya? Betul yang diceritakan ya? Ah, jadi itu yang kita mau hadirkan untuk dalam rangka mencari kebenaran. Ya. Bapak-bapak dihadirkan di sini, satu ingin menyaksikan bahwa betul 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, 26 Agustus, 27 Agustus 2016 itu ada peristiwa penggerebekan terhadap tempat cucian mobil ya, saksi aib ya, ininya untuk diduga ya membawa perempuan gitu ya. Dugaan kami ke sana karena sekarang tinggal aib sendiri yang masih mengakui gitu kan bahwa peristiwa itu ada ya. Oke, dari saya pikir cukup sekian. Saya hanya ingin mempertegas saja tentang kronologis yang peristiwa yang terjadi itu. Ada teman-teman yang lain?